Shalom, Bapak Emak kakak adik semua, senang sekali ini hari Bapak jumpa lagi. Semoga semua ada sehat-sehat dan hidup baik-baik. Beta Pendeta Leni Gana Mansopu dari Gemit, ketong akan dengar renungan ini hari Rabu 10 Mei 2023 di acara Wasiat Kekal versi bahasa Kupang. Sebelum dengar Tuhan pun kehendak, beta ajak mari ketong berdoa. Bapa di surga, ketong berterima kasih karena Bapa selalu kasih ketong hidup dan kasih ketong banyak sekali berkat. Sekarang ketong mau dengar Bapa pun kehendak, ketong mohon tolong ketong supaya ketong mengerti dengan benar. Dalam Tuhan Yesus ketong berdoa, amin. Bapak Mama, renungan ini hari berjudul Pohon Hidup. Bacaan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Nacan jadi kota pusat permenungan di Amsal pasal 3 ayat 18. Dia berbunyi, dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Mama, orang biasa kasih nama pohon tuh tergantung dari pohon pengguna. Misalnya nih, pohon mangga, orang kasih nama pohon mangga karena dia berbuah mangga. Begitu juga pohon ubi kayu, orang sebut pohon ubi kayu karena dia pun akar kasih hasil ubi kayu. Pohon besar orang kasih nama pohon jati karena dia pun hasil batang kayu jati dan orang bisa bikin jadi perabot. Terus kira-kira penulis kitab Amsal pun maksud apa waktu dia omong tentang pohon hidup? Dan dengan pakai logika ini maka ketong diajak untuk anggap pohon kehidupan itu sama dengan pohon yang kasih hasil kehidupan. Ini gambaran nih yang Amsal pakai untuk orang-orang yang punya hikmat. Amsal bilang dia jadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang pegang sang dia. Amsal pasal 3 ayat 18a. Artinya orang-orang yang punya hikmat selalu bisa kasih dampak dan manfaat positif bagi orang-orang di sekitar. Dia akan jadi toksik itu racun yang merusak orang lain pun hidup. Justru kalau dia ada, maka orang lain bisa bertumbuh, bisa rasa tenang, bisa semangat untuk hidup dan kerja. Dia macam ke pohon yang bisa kasih hasil buah yang orang lain juga bisa nikmati. Ini yang Amsal maksudkan tentang orang yang punya hikmat. Maka waspada kalau ketong kira ketong punya hikmat hanya karena ketong ada status baik, ketong pintar dan ketong punya pengalaman lebih banyak dari orang lain. Karena orang yang punya hikmat justru akan merasa kalau dia tuh punya hikmat karena dia terlalu sibuk untuk bertumbuh dan berbuah sebagai pohon kehidupan. Demikian ketong renungan ini hari. Mari ketong tutup dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah, terima kasih banyak. Kotong sudah dengar Tuhan pun kehendak. Tolong katong supaya kotong mampu jadi pohon kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kotong berdoa. Amin. Dan Mama, saudara dong, demikian renungan untuk katong ini hari. Beta minta semua katong untuk tolong untuk like, subscribe dan bagi ini video dong kasih orang lain. Kalau dengan begitu, kotong bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil bersama YKB. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.